Pernah nggak sih ngerasa tinggal di apartemen itu kadang kayak hidup di medan perang? Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita mau ngebongkar sesuatu yang seru banget, yaitu anatomi dari sebuah kehancuran. Kita bakal ngebedah habis-habisan soal psikologi sosial dan kenapa komunikasi antar warga dan pengelola di rumah susun atau apartemen di Indonesia tuh, ya ampun, sering banget gagal total dan kayaknya nggak ada habisnya. Kalau Anda pernah tinggal di hunian vertikal dan ngerasain sendiri tegangnya urusan sama pengelola atau sesama tetangga, wah, materi yang kita angkat dari dokumen solusi rusun ini bakal ngebuka mata Anda lebar-lebar. Oke, langsung aja kita lihat rutenya hari ini. Ada 6 hal nih yang bakal kita bahas. Mulai dari bedanya ekspektasi aturan dan realita, dilema transparansi lawan operasional, racun budaya oportunisme, kebuntuan kepentingan, sampai nanti kita racik bareng-bareng formula bahasa bersama dan gimana kita ngadepin tantangan budaya ke depannya. Yuk, kita mulai! Masuk ke bagian pertama nih, regulasi ideal versus realitas. Tahu nggak, secara historis, negara kita ini sebenarnya udah bikin kerangka hukum yang di atas kertas itu super ideal buat hidup bareng-bareng. Lewat UU Rumah Susun dan aturan lainnya, janjinya sih manis banget. Ada perlindungan hak penghuni, tata kelola yang rapi, dan hidup vertikal yang tertib. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Coba tengok realitanya di lapangan. Yang terjadi justru kebalikannya. Isinya seringkali cuma ribut-ribut soal IPL atau iuran pengelolaan lingkungan yang nggak kelar-kelar, transparansi keuangan yang gelap gulita, sampai rebutan kekuasaan sengit di kepengurusan warga alias PPPRS. Benar-benar beda jauh sama janjinya. Terus Anda mungkin mikir, kok bisa sih hukumnya gagal total pas dieksekusi? Jawabannya simpel. Aturan-aturan ini tuh dibikin dengan asumsi yang agak naif. Mikirnya semua orang bakal selalu jujur dan bertindak rasional. Padahal realitanya nggak gitu. Ada konflik kepentingan ekonomi di sana, terus ada ketimpangan informasi, di mana pengelola tahu segalanya, warganya disuruh meraba-raba sendiri. Belum lagi, penghuni kan bergantung banget ya sama utilitas dasar kayak listrik dan air. Dan jangan lupa, ada juga budaya birokrasi yang lebih mentingin tumpukan kertas laporan dibanding nyari solusi beneran. Ujung-ujungnya, hukum cuma jadi pajangan normatif doang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, transparansi penghuni versus stabilitas operasional. Siap-siap ya, karena disinilah percikan apinya paling sering mulai nyala. Gini, coba bayangin ngelola apartemen itu persis kayak jadi nakoda di kapal penumpang raksasa yang lagi berlayar di tengah lautan. Sebagai penghuni, ibaratnya penumpang yang udah beli tiket mahal, ya bayar IPL itu, Anda tentu nuntut hak dong. Anda berhak menuntut keadilan, minta transparansi penuh, uang Anda lari kemana, dan minta aturannya ditegasin. Itu valid banget. Tapi di sisi lain, bayangin posisi si pengelola. Fokus mereka itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, cuma mikirin gimana caranya mesin kapal ini nggak mati. Mereka harus sibuk ngurusin vendor, satpam, teknisi, pompa air, sampai muterin kas. Beda banget kan fokus utamanya? Masalahnya tuh bakal meledak parah pas penumpang yang punya hak tadi mulai agresif dan ikutan nyerbu ruang mesin kapal. Ketika konflik yang tadinya cuma urusan administrasi, tiba-tiba berubah jadi ajang perang narasi moral soal siapa yang paling benar, wah, sistem operasional yang super kompleks ini bisa langsung lumpuh total. Kalau mesin kapalnya mati dan kapalnya pelan-pelan tenggelam, yang rugi siapa? Ya semuanya. Mau itu warga yang niatnya nuntut keadilan atau pengelola yang udah kelelahan, semuanya bakal ikut tenggelam. Terus, apa sih yang bikin drama kayak gini bisa awet sampai bertahun-tahun? Ini dia, kita masuk ke bagian 3, budaya oportunisme. Ini nih elemen yang paling beracun, yang bisa ngubah beda pendapat biasa jadi perang sosial berkepanjangan. Seringkali, hambatannya tuh bukan di urusan prosedurnya, tapi di perilaku oportunisnya. Ada aja loh oknum yang tiba-tiba mendadak hafal pasal-pasal hukum, tapi ya cuma pas lagi nguntungin dompetnya dia doang. Atau pasti Anda pernah nemukan warga yang hobinya koar-koar, ini demi warga, pakai huruf kapital semua di grup WhatsApp. Padahal aslinya cuma buat ngelayanin kepentingan kelompok kecilnya aja. Di sisi lain, ada juga pengelola yang pelit banget ngasih transparansi data, terus berlindung di balik tameng kita kan profesional. Dan yang paling bikin elus dada, kelakuan manipulatif kayak gini ujung-ujungnya malah ngadu domba antar sesama tetangga. Lompat ke bagian 4, kebuntuan multi kepentingan. Disinilah ada fenomena psikologis yang menarik banget, di mana setiap kelompok merasa mereka lah pahlawan yang pegang kendali moral tertinggi. Di ilmu resolusi konflik, fenomena ini disebut multi-interest deadlock atau kebuntuan multi kepentingan. Buat gampangnya, bayangin Anda lagi ikut kerja kelompok yang super berantakan dan bikin frustrasi maksimal. Kenapa berantakan? Karena setiap orang di ruangan itu ngomong pakai bahasa yang beda-beda, nggak ada yang mau dengerin, apalagi nerjemahin, dan lucunya, semuanya bersikeras kalau cara mereka lah yang paling benar.
Gimana nggak buntu coba? Logikanya aja udah beda frekuensi. Warga murni ngomong pakai bahasa keadilan dan hak. Pengelola ngejawabnya pakai bahasa stabilitas operasional. Terus pemerintah datang dan sayangnya mereka seringnya cuma bawa bahasa meredam konflik secepatnya, tanpa benar-benar nyelesain akar masalah. Investor sibuk mikirin stabilitas nilai aset. Terus oknum oportunis asyik ngamanin kepentingannya sendiri. Karena nggak ada yang namanya bahasa bersama ini, warga jadi ngerasa dicuekin pas minta dokumen, sementara pengelola ngerasa diserang secara personal. Konflik pun muter aja terus jadi lingkaran setan. Terus, gimana dong cara keluarnya dari labirin ini? Tenang, kita masuk ke bagian 5, formula bahasa bersama. Buat mutusin kebuntuan ini, kita nggak bisa cuma modal idealisme atau semangat doang. Kita butuh 3 pilar fundamental yang harus jalan barengan. Idealisme sebagai penunjuk arah Anda, pragmatisme sebagai strategi pelaksanaannya, dan empati sebagai jaring pengaman sosialnya. Yuk kita urai gimana cara warga bisa nerapin ini secara konkret. Gini, tanpa idealisme warga bakal jadi apatis. Tapi kalau idealisme doang, ujung-ujungnya seringkali cuma jadi kemarahan kolektif yang buta. Jadi, ubah rasa marah itu jadi target yang konkret. Daripada cuma capek teriak-teriak marah di lobi apartemen, mending fokus ke hal yang spesifik. Nuntut audit finansial, nyusun SOP, atau minta akses ke satu dokumen legal dasar aja dulu. Buktiin satu isu yang paling gampang, kumpulin bukti-buktinya, dan bangun arsip administrasi yang rapi. Ingat ya, tekanan berbasis data dan dokumentasi yang kuat itu bakal selalu menang lawan kemarahan emosional yang meledak-ledak. Tapi, sehebat apapun data yang Anda kumpulin, strategi itu bakal hancur kalau Anda melupakan langkah ketiga, yaitu empati. Kutipan ini tuh ngingetin kita banget, satpam itu ya tetap pekerja, staf administrasi itu tetaplah manusia, penghuni punya tekanan ekonomi, dan pengelola juga stres ngadepin beban operasional. Kalau kita terus-terusan ngelihat pihak di seberang meja sebagai musuh jahat yang harus dihancurin, wah siap-siap aja komunitas Anda terjebak di perang tanpa akhir. Empati itu bukan berarti kita lemah ngebiarin ketidakadilan loh, tapi kita sadar kalau solusi jangka panjang itu selalu butuh kestabilan sosial. Nah, ini ngebawa kita ke gambaran yang jauh lebih besar. Bagian 6, pertarungan budaya ke depan. Buat ngubah ekosistem hunian bertingkat, kita butuh dorongan perubahan sistemik. Salah satu kritik paling tajam buat tata kelola kita sekarang adalah pemerintah yang posisinya cuma kayak pemadam kebakaran. Datang cuma pas apinya udah membesar. Harusnya pemerintah itu berevolusi jadi regulator yang aktif ngebangun sistem dari awal. Coba bayangin kalau negara mewajibkan standar transparansi digital di semua apartemen, wajibin audit berkala, mempertegas batas wewenang pengelola yang selama ini abu-abu, dan ngelindungin hak warga secara aktif. Kalau sistemnya udah bener dari atas, banyak percikan api gak akan sempat membesar di bawah. Karena pada akhirnya, problem rumah susun di Indonesia ini jauh melampaui sekedar masalah telat bayar iuran atau debat kusir pas rapat tahunan. Ini tuh benar-benar pertarungan budaya. Pertarungan antara mereka yang nuntut transparansi ngelawan budaya operasional yang tertutup. Partisipasi aktif warga ngelawan kendari oligarki kecil-kecilan. Empati buat nyelesain masalah bersama ngelawan ego sektoral masing-masing. Ini adalah pertarungan buat nyari solusi nyata, bukan cuma retorika kosong. Satu hal yang harus kita sadari, aturan baru secanggih apapun dari pemerintah nggak bakal pernah cukup kalau kita sendiri nggak ngubah kebiasaan sehari-hari. Warga dan pihak manajemen itu harus mau gandengan tangan ngebangun budaya komunitas yang baru. Budaya nyatat keluhan pakai bukti, budaya ngedepanin obrolan dan dialog terbuka ketimbang konfrontasi panas atau bikin drama di grup WhatsApp. Dan pastinya, budaya nyelesain masalah teknis secara profesional tanpa harus ngerusak keharmonisan bertetangga. Nah, kita sampai di ujung pembahasan hari ini. Saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda. Apalagi yang tinggal di apartemen. Apakah Anda siap mulai ngebangun budaya dialog dan dokumentasi yang berkelanjutan di tempat tinggal Anda? Atau Anda lebih milih buat sekedar menang argumen demi ego sesaat meskipun bayarannya adalah hancurnya harmoni di komunitas Anda sendiri? Keputusan dan kedamaian masa depan hunian vertikal Anda ada di tangan Anda. Terima kasih banyak udah nyimak sesi bedah materi ini dan sampai jumpa di pembahasan kita yang lainnya.